Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue nggak bahas konten teknologi sama games dulu ya. Gue pengen upload soal cerita gue tadi siang. Ini tuh cerita menarik banget karena gini, awal cerita tuh dari gue pulang kerja sama temen gue. Gue karena emang kalau pulang kerja tuh selalu nganterin pulang temen gue ini orang kantor. Dia beda bagian sama gue, dia orang kantor, dia cewek namanya Cahya. Gue juga udah minta persetujuan dari dia kalau gue ngupload cerita ini gitu ke channel YouTube gue. Jadi awal mulai ceritanya gini, gue sama si Cahya kan emang kerja di daerah Pinang, Tangerang. Kebetulan kami berdua emang ditaruh di cabang yang di Cimone. Nah, si Cahya ini emang anaknya susah diatur ya. Maksudnya sembrono gitu anaknya. Kayak ibaratnya hidupnya kayak gak punya aturan gitu. Tapi anak ini baik. Singkat cerita, gue pulang kerja siang. Itu kejadiannya siang, yang gak diduga-duga. Siang gue pulang kerja lewat, emang kata orang-orang sih itu tempatnya angker, dan emang gue udah tahu di situ tuh emang bekas kuburan gitu. Bukan bekas kuburan sih, emang itu kuburan. Tapi itu kuburan udah gimana ya, kayak mendem gitu loh, kayak udah nggak kelihatan banget kayak kuburannya. Jadi gue lewat, gue nggak tahu nama jalannya itu apa. Gue selalu pulang lewat situ. Gue lewat itu tempat karena emang itu siang, dan ya bisa dibilang lumayan rame sih karena waktunya siang. Gue bilang sama si Cahya, Cahya, lu kalau lewat sini, kalau nggak lagi sama gue atau apa, lu baca-baca ya, atau baca surah apa gitu dalam hati lu aja. Dia bilang sama gue kan, lu parno banget sih, maksudnya lu kayak orang dulu deh, gini-gini, dikit-dikit doa. Bukannya gitu ya, kita harus punya adab lah, maksudnya kan lewat tempat mereka kita harus punya sopan santun gitu kan. Terus si Cahya ini kan emang pas gue boncengin ini, dia posisinya lagi minum es gitu kan, lagi minum es. Dan dia bilang sama gue, Ri, cari tempat sampah, gue mau buang sampah. Oh ya udah. Terus kita nyari kayak tempat pembuangan sampah itu kan nggak ketemu, dan masih di tempat itu juga yang gue bilang kuburan itu. Kata dia gini, gue buang di sini aja ya, Ri. Gue bilang jangan, ini tuh kuburan. Elah udah, mana kuburannya sih, dia nggak percaya kalau itu kuburan. Terus gue bilang jangan, dia tetap kekeh, dibuang. Nah tuh es dilempar sama dia. Kata gue, jadi udah tuh pas dia buang es itu, firasat gue sampai sekarang tuh masih gak enak gitu ya. Walaupun kejadian udah kelar gitu, udah clear, tapi kayak masih kebayang aja gitu kan, karena emang gue bener-bener orang yang ada di situ. Nah, singkat cerita, pas sampai rumah emang belum terjadi apa-apa gitu kan. Kayak ya si Cahya kayak masih kayak biasa aja, belum kejadian apa-apa. Terus pas sampai rumah, gue akan sampai rumah sekitar jam 1-an gitulah. Jam 1 ibunya WA gue, nyuruh ke rumah dia lagi. Firasat gue makin gak enak gitu kan. Ibunya WA, Ri, ke rumah buruan gitu kan, kata ibunya. Ya udah dong, gue ke rumah dia. Pas sampai di rumah, si Cahya lagi kesurupan boy, anjir.
itu tuh gue langsung mikirnya udah yang kayak wah ini mungkin pas dia ngelempar atau buang es tadi itu gitu kan. Gue nanya kan, Bu, ini si Cahaya awalnya gimana? Nggak tahu, tiba-tiba tadi pas sampai rumah diem langsung kesurupan kayak gini. Mungkin kamu tahu ini si Cahaya kenapa? Ya udah gue jelasin dong cerita yang dari awal tadi tuh gimana ya kan. Singkat cerita, yang masuk ke tubuhnya dia atau makhluk halusnya itu perempuan gitu sih. Kata ya ustadznya itu yang nyembuhin dia, perempuan. Nah si makhluk halus perempuannya itu dia awalnya mau masuk tubuh gua. Nah cuma gak bisa. Gue diceritain sama yang ustadznya itu mau masuk tubuh gue, dia nggak bisa karena ya wallahu alam ini mah ya kata guru ngaji gue, badan gue ini emang ada yang jagain, emang ada yang jagain perempuan juga. Sama ya itu mah pribadi lah, gue nggak bisa jelasin di sini. Ada satu lagi, nah sosok perempuan itu nggak berani masuk tubuh gue karena tubuh gue ada yang jagain. Singkat cerita, si perempuan itu atau makhluk halus itu nggak seneng sama perbuatannya temen gue ini si Cahaya, karena dia ngelempar es ke rumahnya dia atau kuburan itu gitu. Nah pas sampai rumah si Cahaya juga nggak cuci muka, nggak cuci kaki, itu juga jadi masalah. Nah tapi alhamdulillahnya si temen gue si Cahaya ini alhamdulillah udah sadar, udah pulih, udah normal lagi lah, udah fit lagi kondisinya. Itu aja sih yang mau gue ceritain. Pesan dari cerita ini, gue cuma mau bilang, mau share ke kalian gitu kan, kalau kita kemana-mana jangan lupa jaga adab kita, jangan dibiasain gitu kayak di rumah itu. Kalau kemana-mana jangan lupa assalamualaikum gitu kan, karena kan kita nggak tahu, kita ini hidup di dua alam, maksudnya di dua alam ya kan, alam nyata sama alam gaib. Terus kalau emang dari mana-mana tuh biasain sampai rumah cuci muka dulu, cuci kaki, berangkat dari rumah baca bismillah, baca doa keluar rumah atau ayat kursi, itu kan penting juga. Sampai rumah jangan lupa baca alhamdulillah, assalamualaikum, cuci muka, cuci kaki. Itu aja sih maksudnya pesan yang gue pengen share ke kalian gitu, supaya kalian gak kejadian kayak temen gue si Cahaya ini. Oke, mungkin itu aja video dari gue, cerita gue hari ini. Maaf juga gue gak upload tentang games atau teknologi, karena gimana ya, gue juga YouTuber pemula gitu kan, karena gue pengen video yang random aja gitu, maksudnya yang gampang dicermat juga, pokoknya yang anti mainstream lah. Makanya gue ya nggak apa-apa lah kata gue upload cerita horor kayak gini. Yaudah, buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Bantu gue ngebangun channel ini supaya gue ngewujudin cita-cita gue bisa naik haji ini gue. Amin. Yaudah, sekian video dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.